Ada sebuah kisah, ya, yang subhanallah dikisahkan oleh Imam Ad-Dhahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Kisah Muhammad bin Al-Munkadir. Muhammad bin Al-Munkadir pernah dengar nggak Pak namanya? Nggak pernah dengar ya? Hah? Belum? Ini ulama masyhur loh Pak di kalangan tabi'in Pak. Kalau Ruth Gullit pernah dengar nggak Pak? Ruth Gullit. Hah? Marco van Basten dengar nggak? Ya Allah, masa kita lebih kenal pemain sepak bola dari ulama. Muhammad bin Al-Munkadir ini seorang ulama tabi'in masyhur akan kefiqahannya, ketakwaannya, kezuhudannya dan yang lainnya. Masya Allah. Muhammad bin Al-Munkadir beliau bercerita bahwa penduduk kota Madinah ditimpa musim kekeringan yang luar biasa. Maka kemudian para fuqaha dan penduduk kota Madinah pun keluar berkali-kali untuk sholat istisqa. Namun ternyata Allah belum mengabulkan doa mereka. Hujan belum turun juga. Kata Muhammad bin Al-Munkadir, suatu hari aku duduk setelah sholat isya di sebuah tiang dari tiang Masjid Nabawi. Kemudian tiba-tiba ada orang masuk dengan pakaian yang tebal dan keras. Lalu ia sholat. Setelah itu dia berdoa dan berdoa dan berdoa. Dia berkata, ya Allah, penduduk kota Madinah berkali-kali sholat istisqa meminta hujan kepada Engkau, tapi Engkau tidak kabulkan ya Allah. Maka malam ini ya Allah, aku akan terus minta kepada Engkau sampai Engkau kabulkan doaku. Akhirnya dia berdoa, terus berdoa. Tak lama kemudian terdengar suara halilintar. Hujan deras sekali. Muhammad bin Al-Munkadir dia berdecak kagum, siapa orang ini? Para fuqaha Madinah saja berkali-kali sholat istisqa belum didengar doanya. Ini orang sekali berdoa luar biasa, langsung dikabulkan oleh Allah, dijabah doanya. Hebatnya orang. Kemudian orang ini pun Muhammad bin Al-Munkadir pun berniat nanti kalau habis sholat subuh saya ingin ikuti orang ini. Setelah selesai sholat subuh, orang ini pulang. Lalu diikutilah oleh Muhammad bin Al-Munkadir. Oh, rupanya dia ngontrak di sebuah kontrakan. Kemudian Muhammad bin Al-Munkadir pun pulanglah. Kemudian setelah sholat isya, Muhammad bin Al-Munkadir pun duduk lagi di tiang. Lalu orang ini masuk lagi. Kemudian dia berkata, ya Allah, siapa aku? Para fuqaha, orang-orang saleh berdoa, ternyata Engkau belum ijabah doanya. Ternyata Engkau mengijabah doaku sebagai terima kasihku kepadamu ya Allah. Semalam ini aku akan sholat terus menerus. Akhirnya dia sholat terus semalam suntuk gak tidur sebagai rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai sholat subuh, Muhammad bin Al-Munkadir seperti biasa beliau pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai matahari terbit. Setelah itu sholat 2 rakaat. Lalu pergilah beliau ke kontrakan orang ini. Assalamualaikum. Dibukakan. Waalaikumsalam. Muhammad bin Al-Munkadir, Masya Allah, ini tamu agung ini, karena beliau sangat terkenal sekali ya. Kata Muhammad bin Al-Munkadir, ternyata dia tukang sepatu. Lalu dia berkata, wahai Muhammad bin Al-Munkadir, maukah aku bikinkan sepatu untukmu? Iya. Kata Muhammad bin Al-Munkadir, kamu ya yang kemarin berdoa kepada Allah, lalu Allah mengijabah doamu. Mendengar itu orang ini berteriak, marah dan berkata, ya, ada apa kamu bertanya seperti itu hai Muhammad bin Al-Munkadir? Iya. Sampai ketakutan Muhammad bin Al-Munkadir, akhirnya pulang beliau. Kemudian setelah sholat isya, seperti biasa Muhammad bin Al-Munkadir pun duduk ditunggu orang ini kok gak datang. Ditunggu sampai Muhammad bin Al-Munkadir gak pulang ke rumahnya, hanya untuk menunggu orang ini, gak datang. Kok gak ada ini orang?
Ya. Pas sholat subuh juga nggak hadir, nggak ada lagi. Kemana nih orang? Apa dia sakit ya? Apa gimana ya? Akhirnya setelah sholat subuh beliau pun berzikir sampai matahari terbit. Setelah itu beliau pun pergilah ke kontrakannya. Barangkali dia sakit, perlu dijenguk atau gimana. Diketok pintu, ternyata nggak dijawab. Ya. Rupanya si pemilik kontrakan berkata, "Hai Muhammad bin Munkadir, kemarin kamu ngomong apa ke dia? Emang kenapa? Setelah kamu keluar, dia mengemas semua barangnya dan pergi entah kemana." Masya Allah. Luar biasa Pak, hanya karena takut ketahuan. Takut ketahuan oleh penduduk kota Madinah kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah mengabulkan doanya. Ikhlasnya luar biasa Pak. Dia tidak ingin ketahuan amalannya. Dia tidak ingin ketahuan oleh siapapun juga. Itulah keikhlasan salafus saleh ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya, yang perlu kita contoh ya akhwal Islam.